جميلا العلم أشرف شيء ناله رجل العلم من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا النحو زين الفتى والفقه حليته ومن عدا منهما فاعدده في البقر والبلغ حسن الفتى والنطق تطريزه ومن خلا منهما فاعدده في الحمور Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au ullama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi ala kulli hal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala asy-syaikh al-imam asy-syarif al-himam al-alim ar-rabbani wal arif billah as-samadani Abi Muhammad Maulana At-Tihami Qurun al-Idrisi al-Hasani fi kitab Qurratul Uyun nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asraris sa'iris salihin amin ya rabbal alamin. Ila anqala tsumma asyara ila ma yutlabu fil walimah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang walimatul urus, tentang pesta pernikahan atau pesta perkawinan. Salah satu acara yang mungkin untuk di negara kita Indonesia sudah banyak pergeseran budaya, tradisi yang kemudian mungkin bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, pada halaman 24 ya.
sampai di halaman 24. Tsumma asyara ila ma yutlabu fil walimati biqaulihi wal yuliman sahi walau bisyatin kama ata naqlan anir ruwati. Tsumma asyara kemudian memberikan isyarah, memberikan petunjuk siapa Ibnu Yamun. Memberikan petunjuk ilama kepada sesuatu yutlabu yang dituntut apama fil walimati di dalam pelaksanaan walimah. Biqaulihi dengan perkataannya Ibnu Yamun, wal yuliman sahi walau bisyatin. Wal yuliman, hendaklah melaksanakan walimah. Hendaklah melaksanakan pesta pernikahan sahi wahai sahabatku. Laksanakan walimah walau bisyatin sekalipun hanya dengan 1 ekor kambing. Ama ata sebagaimana datang apa naklan sebagai penukilan anir ruwati dari beberapa orang periwayat. Artinya sebagaimana yang terdapat dalam periwayatan yang dinukil oleh para perawi-perawi. Akhbara rahimahullahu ta'ala annal walimatal ursi matlubatun wa hal ala sabilil wujub awil istihbabi. Akhbara memberikan informasi siapa Ibnu Yamun rahimahullah memberikan informasi annal walimatal ursi bahwa sesungguhnya walimatul urus itu matlubatun adalah dituntut. Tuntutannya itu wahal ala sabil wujub, apakah atas jalan kewajiban, apakah melaksanakan walimah itu hukumnya wajib, awil istihbabi atau pelaksanaannya itu hukumnya hanya sunnah. Diawali dengan satu pertanyaan. Walimatul urus, pesta pernikahan itu dituntut. Entah tuntutannya itu adalah wajib hukumnya atau sunnah saja. Qaulani, jawabannya ada 2 pendapat. Wa yustahabbu kaunuha ba'dal bina'i. Wa yustahabbu dan disunnahkan kaunuha apa adanya walimatul urus itu ba'dal bina'i ialah setelah akad. Bina membangun mahligai rumah tangga artinya setelah akad. Wa yahsulu al mustahabbu bima qadara alaihi malam yakun sarafan au mubahatan. Wa yahsulu dan tercapai al mustahabbu apa kesunahan itu bisa tercapai bima dengan sesuatu qadara yang mampu. Siapa orang mampu alaihi kepada malam yakun sarafan selama dia tidak saraf berlebih-lebihan, au mubahatan atau selama dia tidak membanggakan diri, tidak untuk sombong-sombongan. Wa aqallu dzalika syatun. Adapun paling minimalnya walimatul urus itu adalah satu ekor kambing. Jadi tentang pendapat apakah walimatul urus itu wajib atau sunnah, maka dalam satu pendapat katanya hukumnya sunnah. Kesunahan itu setelah melakukan akad. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur halan. Setelah itu entah boleh dilangsungkan pada saat itu juga atau boleh setelahnya. Ini kesunahan itu setelah akad, bukan sebelum akad. Maka tidak benar ketika kita jumpai masih belum akad sudah dilaksanakan walimah dulu. Walimahnya masih minggu depan, tapi akadnya dilakukan 1 minggu sebelumnya. Maka itu tidak mendapatkan kesunahan. Kesunahannya setelah akad. Itu yang pertama. Kemudian standarisasinya apa? Standarisasi bahwa dia sudah dikatakan melaksanakan sunnah walimah. Katanya kesunahan itu bisa tercapai sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia mampunya melakukan walimah itu hanya dengan 1 ekor ayam, maka itu juga sudah mendapatkan kesunahan sesuai dengan kemampuan. Selama dengan catatan kesunahan itu masih dia diperoleh selama tidak ada berlebih-lebihan.
tidak berlebih-lebihan. Misalkan yang kita jumpai terlalu glamor, terlalu mewah di dalam melaksanakan walimah, berlebih-lebihan, maka itu justru akan menghilangkan kesunahan ini. Catatannya malam yakun sarafan, selama itu tidak berlebih-lebihan dan juga tidak untuk bangga-banggaan. Tujuan walimah misalkan untuk supaya dipuji orang, supaya disenangi orang, supaya mendapatkan perhatian orang. Maka ini bisa menghilangkan kesunahan. Dan ini menjadi PR kita saat ini, di mana orang melaksanakan walimah tidak lagi karena untuk mendapatkan kesunahan, tidak lagi karena ikut sunnah Rasulullah, tapi karena dia ingin dikatakan bahwa ini loh saya, ini loh keluarga saya, sampai kemudian terlalu berlebihan, kemudian dia ingin dilihat orang, dan bahkan dalam satu tradisi dijadikan sebagai ajang bisnis juga. Minimalnya ketika minimalnya ketika melaksanakan walimah itu hanya 1 ekor kambing, itu minimalnya. Lima fi sahihil Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu qol ma aulama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nisaihi ma aulama ala Zainab aulama bisyatin. 5 berdasarkan keterangan fi sahihil Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari. An Anasin radhiyallahu anhu qol, yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, ma'aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu tidak pernah melakukan walimah, tidak pernah melaksanakan walimah ala syai'in, atas sesuatu apapun, min nisaihi, dari para istrinya. Ketika Rasulullah menikah, beliau tidak pernah melaksanakan walimah ma'aulama ala Zainab, sebagaimana walimah atau pesta pernikahan yang dilakukan bersama Zainab. Bagaimana aulama bisyatin, yaitu Rasulullah melaksanakan walimah bisyatin dengan 1 ekor kambing. Dalam pernikahan Rasulullah itu katanya tidak pernah melakukan walimah bersama istri-istrinya sebagaimana walimahnya bersama Sayyidatuna Zainab, di mana ketika Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Zainab, beliau berwalimah dengan kambing. Sementara yang lainnya tidak seperti itu, lebih sederhana lagi. Tapi kemudian oleh ulama dijadikan syat ini, kambing ini, sebagai standarisasi minimal di dalam melaksanakan walimatul urs. Wa an Anasin aidan anna Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu jaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi athar safratin fa sa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-ansar. Wa Anasin aidan, dan juga diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik juga, bahwasanya anak Abdurrahman ibn Auf, bahwa sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu jaa ila Rasulullah. Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi atharu safratin, dan pada diri sahabat Abdurrahman bin Auf ini ada bekas kuning, ada kekuning-kuningan seperti itu. Wallahu alam, apa kekuning-kuningan itu sebab makanan atau sebab adat istiadat yang membuat tangan itu, kalau perempuan itu dihena, kalau laki-laki mungkin dikasih kekuning-kuningan begitu, ada bekas itu. Lalu fasa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Fa akhbarahu, kenapa Rasulullah menanya, kenapa tanganmu itu ada kuning-kuningnya? Kemudian akhbarahu annahu, kemudian menginformasikan sahabat Abdurrahman bin Auf kepada Rasulullah, annahu tazawwaja imra'atan, bahwasanya beliau ini sedang atau sudah menikahi seorang perempuan minal ansori, dari kalangan Ansor. Sahabat Abdurrahman bin Auf menginformasikan bahwa dirinya sudah menikahi wanita Ansor. Kemudian kemudian Rasulullah bertanya, kam sukta ilaiha,
berapa banyak yang kamu berikan kepada istrimu itu. Artinya yang kamu bawa di dalam melaksanakan walimah itu berapa banyak. Kemudian qala menjawab siapa? Abdurrahman bin Auf, zinatun nuwatin min zahabin. Membawa seberat biji min zahabin dari emas. Membawa sebiji emas gitu loh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulim bisyatin fa illam yaqdir ala syat famuddaini min sya'irin. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada, berarti ini kamsuk tak ilaiha, berapa banyak yang kamu beri kepada istrimu itu bukan pertanyaan tentang walimahnya, tapi tentang maharnya. Berapa banyak mahar yang kamu beri, wahai Abdurrahman bin Auf? Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf menjawab, seberat biji emas seberat biji, memberikan sebiji emas gitu loh. Kemudian dijawab seperti itu. Lalu Rasulullah menimpali, aulim bisyatin fa illam yaqdir ala syat famuddaini min sya'irin. Kalau sudah menikah, sudah kau berikan maharmu itu, maka lakukan walimatul urus. Lakukan pesta pernikahan walaupun dengan 1 ekor kambing. Fa illam yaqdir ala syati, kalau tidak mampu melaksanakan walimah ala syati menggunakan 1 ekor kambing, famuddaini min sya'irin, maka 2 mud dari gandum. 2 mud saja dari gandum. 1 mud itu kan sama dengan 6 atau 7 ons. 6 atau 7 ons ada perbedaan ulama. Kalau 2 mud berarti 1 kilo 4 ons. Kalau kamu nggak mampu untuk berwalimah menggunakan 1 ekor kambing, maka setidaknya lakukan dengan 2 mud saja. 1,4 kilogram dari gandum. Maka kiaskan, boleh menggunakan beras, menggunakan jagung, menggunakan bahan-bahan yang lainnya, itu boleh. Cuma minimalnya adalah kambing. Misalkan kita dalam kondisi yang darurat seperti sekarang, ada pandemi, kemudian sulit untuk melaksanakan pernikahan, kita sulit terdampak ekonominya, dan kita tidak bisa menahan nafsu kita sehingga mendesak kita untuk segera menikah, maka menikah. Laksanakan pesta pernikahan walaupun hanya dengan 1,4 kilogram beras. Berarti cukup untuk berapa orang itu? Berarti cukup untuk 3 orang. Kita undang 3 orang, lakukan walimah. Boleh. Apakah mendapatkan kesunahan? Mendapatkan. Tetap mendapatkan kesunahan. Karena kesunahan itu bisa tercapai sesuai dengan kemampuannya. Mampunya hanya dengan 1,4 kilogram beras, maka cukupkan dengan itu, tidak ada masalah. Artinya pernikahan itu adalah sesuatu yang mudah. Halal dan mudah, jangan dipersulit. Kadang sekarang ini kita mau menikah, bukan pernikahannya yang menjadi sulit, tapi prosesinya. Tapi melakukan walimahnya, pestanya yang bikin kita sulit. Sampai habis puluhan juta. Padahal untuk menikah 600.000 udah, kalau kita manggil penghulu ke rumah, 600.000 kita udah bisa menikah. Mau gratis, datang langsung ke KUA, gratis kita menikah. Mudah menikah, mudah. Tapi kemudian kita saat ini dipersulit dengan tradisi harus menggunakan terop, harus menggunakan kuade, harus mengundang berapa ratus orang. Padahal kita mendapatkan kesunahan itu adalah hanya dengan 1,4 kilogram saja. Nggak enak. Kalau seandainya hanya 3 orang saja atau 5 orang mengundang tetangga, kan nggak enak itu. Jangan terlalu jangan terlalu menanggapi omongan-omongan orang. Masa bodoh dengan omongan orang, yang penting kita melaksanakan kesunahan. Prioritaskan adalah kita membanggakan Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah. Yang penting sudah ikuti sunnahnya, lakukan walimah sebisanya, semampunya. Tidak usah memberatkan diri karena alasan tidak enak dengan tetangga sekitar. Masa bodoh dengan itu semua. Lakukan semampumu, dan kalau seandainya bisa dilakukan sederhana, itu justru lebih baik, supaya tidak terlalu israf, berlebih-lebihan. Aulim walau bisyatin.
1 ekor kambing saja cukup. 1 ekor kambing cukup untuk berapa orang? 20 orang. Undang 20 orang. 1 ekor kambing cukup 30 orang. Undang 30 orang. Gak usah terlalu berlebihan. Karena nanti itu di sana juga akan muncul penyakit hati. Penyakit hati ingin berbangga diri. Kemudian wahwa adapun 2 mud dari gandum itu aqalluma aulama bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di azwajihi. Itu adalah paling minimalnya acara walimah. Aulama yang melaksanakan walimah bihi dengan amma an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ba'di azwajihi, kepada sebagian istri-istrinya. 2 mud dari gandum itu adalah paling minimalnya, paling sedikit lagi nih. Kalau tadi dikatakan minimalnya adalah syat, adalah kambing, maka ada lagi paling minimalnya 2 mud gandum, yang itu adalah paling minimalnya walimah, acara walimah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika menikahi salah satu dari istri-istrinya. Fi Sahihil Bukhari an Safiyata binti Shibti kala sawab qalat aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisaihi bimuddaini min sya'irin wa aulama sallallahu alaihi wasallam aidan ala Safiyata binti Huyyi bihaisin wa huwa as-saminu wat tamu wal akitu. Fa fi Sahihil Bukhari, maka di dalam kitab Sahih Bukhari, an Safiyata binti Shibti, yang diriwayatkan oleh sahabat Safiyah binti Shibti. Qalat, bahwa Safiyah itu pernah mengatakan aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah pernah melaksanakan walimah ala ba'di nisaihi, bersama sebagian dari istri-istri beliau. Ada salah satu istrinya bimuddaini min sya'irin, beliau melaksanakan walimah dengan 2 mud dari syair, dari gandum. Jadi ada juga. Jadi Rasulullah dalam satu ketika, dan itu mungkin yang paling mewah, Rasulullah pernah melaksanakan walimah dengan menyembelih 1 ekor kambing ketika menikahi Zaidatuna Zainab. Namun kemudian dalam beberapa kesempatan Rasulullah menikahi istri-istri beliau hanya dengan 2 mud gandum, hanya 1,4 kilogram gandum. Wa aulama sallallahu alaihi wasallam aidan ala Safiyah binti Huyyi bihaisin. Dalam riwayat juga Rasulullah melaksanakan walimah ala Safiyah binti Huyyi ketika menikahi Sayyidatuna Safiyah binti Huyyi bihaisin, dengan hais, bubur hais. Wa huwa hais itu adalah as-saminu, adalah samin, mentega, mentega yang diambil dari lemak hewan gitu. Ada lemak hewan, kemudian dibekukan atau dimurnikan, itu jadi samin, minyak samin lebih dikenalnya. Wat tamru, kurma, wal akitu, dan susu. Bahkan Rasulullah pernah menikahi satu wanita bernama Safiyah binti Huyyi. Beliau menikahi hanya dengan memberikan bubur hais. Bubur hais itu komposisinya ada mentega, ada minyak samin atau mentega samin, kemudian ada kurma, dan juga ada susu. Sangat sederhana ya, sangat sederhana. Ini sebagai Rasulullah kan sebagai qudwah, sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu dijadikan sebagai suri tauladan terbaik bahkan. Maka kalau kita terlalu berlebihan di dalam melaksanakan walimatul urus, maka sesungguhnya kita itu mengikuti tradisinya siapa. Rasulullah mengajarkan yang sederhana seperti ini, tapi kemudian orang-orang melakukan yang terlalu berlebihan. 1 ekor kambing sudah cukup, tapi dia menyembelih sampai 10 ekor kambing. Sampai 5 ekor sapi. Kan berlebihan. Kenapa?
kalau dalam walimah dia mau berlebih-lebihan, tapi dalam masalah kurban yang kita akan melaksanakan pada hari-hari ini, kita sudah masuk Dzulhijjah sekarang, 10 Dzulhijjah nanti kita akan melakukan ibadah, salah satunya adalah kurban. Nggak ada atau bahkan jarang kita akan menemukan orang-orang yang berlebih-lebihan dalam melaksanakan kurban. Tapi mereka berlebih-lebihan dalam melaksanakan pernikahan, pesta pernikahan. Padahal yang sunnah itu hanya 1 ekor kambing. Sementara kalau yang dalam akikah atau dalam kurban itu silahkan perbanyak. Nabiullah Sulaiman berapa banyak itu ketika melaksanakan kurban. Nabiullah Ibrahim. Maka jangan dipersulit. Tapi memang mampu pun juga harus jaga hati, jangan sampai kemudian ingin mendapatkan pujian. Jadi murnikan hati ini ketika melaksanakan walimah, pesta pernikahan itu adalah untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak untuk bisnis koleman gitu ya. Kalau dalam bahasa Madura itu lebih dikenal dengan koleman atau apa ya? Gak paham kalau dalam bahasa Indonesia itu apa. Kemudian ada semacam tradisi ingin nitip, kalau ada orang nikah nitip nyumbang, bahasanya nyumbangnya satu kintal beras, tapi sesungguhnya itu bukan sumbangan, tapi itu adalah titipan yang nanti akan dia minta ketika dia melaksanakan acara juga. Jadi sumbangannya sudah tidak lagi lillah. Jadi hadiahnya pun juga udah bergeser. Kemudian ada syair di sini, as-samin wa tamru kadza kawal aqib al-haisu illa annahu lam yakhtalif. As-samin adapun samin, wa tamar dan kurma, kadza kawal aqib itu begitu juga susu. Al-haisu adalah hais, semacam nama makanan, hais. Ila annahu lam yakhtalif, namun sesungguhnya 3 ini lam yakhtalif tidak bercampur. Ya entah mungkin masakan seperti apa gitu ya, dimasak seperti apa, tidak dicampur jadi satu, tapi ada samin, ada tamar, ada akid, itu namanya hais. Wa fi sahihil Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qol, dalam kitab Sahih Bukhari juga dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madinah talata, bahwa Rasulullah aqamah, mukim siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina Khaybar, di antara Khaybar, wal Madinati dan Madinah. Rasulullah pernah mukim di antara Madinah dan Khaybar. Ada tempat di sana Rasulullah mukim di sana salatan 3 hari. Yubna alaihi bi Safiyati binti Huyyi. Kemudian Rasulullah itu melaksanakan pernikahan, menikah. Dalam jangka 3 hari itu, ketika mungkin di antara tempat Khaybar dan Madinah, Rasulullah menikahi Safiyah binti Huyyi. Fada'atu al-muslimina, lalu katanya Anas bin Malik, aku itu lalu mengundang al-muslimina kepada orang-orang muslim, ila walimatihi, untuk menghadiri walimahnya Nabi. Famakana min khubzin wala lahmin, sementara tidak ada khubzin, tidak ada roti, wala lahmin, dan juga tidak ada daging. Ketika Rasulullah menikah, tidak ada daging, juga tidak ada roti. Amara bil antoi, Rasulullah memerintahkan bil antoi, dengan anto itu semacam wadah yang terbuat dari kulit. Wadah terbuat dari kulit. Kemudian faulqiya fiha minat tamri wal aqid was samin. Kemudian diletakkan pada anto itu, diletakkan kurma, wal aqid dan susu, was samin dan minyak samin. Fakat walimatuhu, maka itulah walimahnya Nabi. Jadi ketika Rasulullah menikahi Safiyah binti Huyyi ini, Sayyidina Anas memanggil atau mengundang para muslimin yang ada. Sementara pada saat itu nggak ada daging, juga nggak ada roti.
Gimana? Tetap jadi walimahnya. Di sana Rasulullah udah ambil itu antok, ambil wadah, kemudian taruh di sana ada tamar, taruh kurma, taruh susu, kemudian taruh juga minyak samin. Maka jadilah itu walimahnya Nabi. Sesederhana itu. Faqalan muslimun, lalu para muslim itu berkata, ihda ummahatil mu'min au mimma malakat yaminuhu. Ini salah satu dari istri-istri Nabi atau termasuk budaknya Nabi. Mimma malakat yaminuhu itu maknanya adalah budak. Dia itu yang ini prosesi ini apa acara ini karena Nabi menikah. Dia itu ummahatul mu'minin atau dia itu adalah budak. Faqalu lalu menjawab, sebagian yang lain menjawab, in hajabaha fahiya min ummahatil mu'min. Kalau Rasulullah menutupi hak kepada Sofiyah ini, kepada wanita ini, fahiya maka wanita ini min ummahatil mu'minin, termasuk ummahatil mu'minin. Wa illam yahjibha, kalau seandainya tidak menutupi, fahiya mimma malakat yaminuhu, maka itu adalah budaknya Nabi. Falamma irtahala, maka ketika pergi berangkat siapa Rasulullah, wa ta'alaha khalfahu, Rasulullah menaikkan atau menyiapkan laha untuk wanita ini khalfahu di belakangnya. Rasulullah menaikkan dan diletakkan di belakangnya. Watta'a itu adalah menaikkan pada kuda biasanya. Kemudian wamatal hijaba bainahu bainan nas. Kemudian Rasulullah itu memanjangkan, menjulurkan penutup hijab antara Sofia dengan orang-orang, dengan para kaum muslimin. Berarti terjawab bahwa ini adalah istri Rasulullah. Kok sederhana itu? Ini istri Nabi atau budaknya Nabi nih? Kok hanya seperti ini? Dan dijawab, nanti kalau seandainya dia berhijab, katakanlah dia menutup diri, maka itu adalah istri Nabi. Tapi kalau seandainya dia itu membuka diri, wajahnya terlihat, maka itu adalah budak Nabi. Ternyata ketika Rasulullah sudah mau berangkat lagi melanjutkan perjalanan, wanita ini diletakkan di belakang Nabi dan ditutupi oleh Nabi. Oh, berarti terjawab bahwa ini adalah istri Nabi. Baik, kita ngambil pelajaran nih di sini bahwa ketika sudah menikah atau ketika menikah, istri itu ditutupin, bukan justru dibuka. Rasulullah menutupi istrinya. Sementara kita ketika melaksanakan walimah pesta pernikahan, justru yang terjadi adalah mengumbar wajahnya sang istri, didandanin, kemudian ditaruh di kuade. Ini adalah sesuatu yang dilarang sebenarnya. Dilarangnya bukan lidatihi, bukan karena kuadenya, tapi karena hal lain. Apa? Karena dilihat oleh banyak laki-laki nantinya. Makanya Habib Jiddan itu sering bilang, wanita itu ketika menikahnya dengan berapa laki-laki? Satu laki-laki. Menikahnya dengan satu laki-laki. Kenapa ketika menikah justru yang banyak melihat itu adalah banyak laki-laki? Ratusan laki-laki, bahkan ribuan laki-laki. Nggak tanggung-tanggung juga kadang diekspos dalam media, dibuat konten, kemudian dipublish di media sosial. Ini menikahnya sendiri apa rame-rame? Kan begitu jadi pertanyaannya. Padahal Rasulullah mengajarkan ketika menikah itu ditutupi istrinya, tidak diumbar. Maka ini menjadi PR kita para santri. Kalau kita menikah, maka janganlah kita menikah kemudian mengumbar istri kita, mempertontonkan istri kita yang sudah di make up, yang sudah digunakan pakaian pengantin itu, diumbar, diperlihatkan kepada orang-orang laki-laki. Alhamdulillah, kita harus menghindari itu. Kalau memang itu adalah tradisi, maka setidaknya santri bisa mengubah tradisi ini, digeser. Gimana? Oke, misalkan tetap dilaksanakan kuade, tapi tamu muslimin dan muslimat itu dipisah. Atau pakai cadar. Ya, sekarang sudah banyak juga pakai cadar gitu kan. Sudah ada pakai cadar atau pakai kerudung sudah ada. Dipisah antara muslimin, muslimat. Jadi istri kita yang sudah didandani, di make up-in, yang melihat adalah wanita-wanita yang lain. Sebagaimana juga tradisi di Tarim, di Yaman.
Tari Yaman itu ketika melaksanakan pernikahan pesta benar-benar megah glamor, tapi wanita melaksanakan sendiri, laki-lakinya melaksanakan sendiri, para rijalnya itu melaksanakan sendiri, tidak digabung jadi satu ikhtilat sebagaimana kita di Indonesia. Ini sudah bertentangan dengan syariat. Makanya di antara juga wasiat atau misi dari guru-guru kami adalah ketika melaksanakan pernikahan itu jauhi atau hindari hal-hal yang kemudian menampakkan istri kita, memperlihatkan wajah istri kita. Sembunyikan istri kita, biarkan kita yang menikmati itu saja. Jangan dibuat rame-rame. Biar kita yang menikmati sendiri. Ini Rasulullah, ini tuntutan kita. Apalagi sekarang sudah juga bergeser. Tidak lagi sudah dipertontonkan, masih juga tradisinya yang diikuti tradisi Yahudi. Kostumnya atau gaun yang digunakan bukanlah gaun-gaun yang Islami, tapi gaun-gaun yang biasa dipakai oleh orang-orang Yahudi. Kita ini orang Islam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan keislaman kita. Kita mulia dengan Islam. Maka laksanakan apa yang telah diajarkan oleh Islam. Jangan ikut-ikutan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang ketika menikah hidangannya adalah hidangan-hidangan yang kemudian ada keharamannya. Kemudian ketika menggunakan gaun-gaunnya yang gaun-gaun yang kemudian hanya menutup separuh dada misalkan. Ini PR untuk kita para santri. Jadi santri itu harus bisa memberikan tauladan juga kepada masyarakat. Jangan sampai kita terlalu ngikut kepada masyarakat, ikut tradisi di masyarakat. Jangan terlalu, kalau tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat, maka ikutin. Tapi kalau itu sudah bergeser, maka rubah, kita bisa ngerubahnya. Gimana? Oke, misalkan itu tadi muslimin muslimat dipisah, atau misalkan kita laksanakan dalam rumah wadenya itu, mungkin karena ingin momentum di dokumentasi misalkan, lakukan itu tapi dalam rumah misalkan. Itu dia sekarang PR kita. Lagi-lagi kemudian sudah melaksanakannya kuade ikhtilat laki-laki dan perempuan dipertontonkan dan dia bangga dengan apa yang sudah dia lakukan. Bangga dengan apa yang sudah dia tampakkan. Istri saya udah cantik sekali nih. Ini make up dari sini dengan dengan harga yang tinggi, bangga dengan itunya. Maka naudzubillah ini sudah bertentangan, maka tidak lagi menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad. Hal-hal yang seperti ini, walimah yang dilakukan dengan cara seperti ini, tidak lagi membanggakan hati Nabi Muhammad. Justru membuat sedih Rasulullah. Kenapa sunnahnya Rasulullah dibuat seperti ini sekarang? Setan yang akan bangga dengan ini semua. Ketika Rasulullah sedih, ketika ini sudah jauh dari sunnah Rasulullah, maka rahmat Allah itu akan terkurangi. Ketika Rasulullah bangga, ketika Rasulullah ridho dengan acara walimah, maka secara otomatis rahmat Allah, kemudian anugerah Allah berikan, Allah kucurkan pada acara itu. Rasulullah bahkan hadir ketika mahalul qiyam. Tapi ketika sudah bertentangan, Rasulullah tidak hadir, anugerah hilang, nikmat yang Allah berikan hilang, maka naudzubillah anak-anaknya pun juga akan berdampak, keturunannya pun juga akan berdampak. Maka mari saya mengajak terutama bagi diri saya sendiri dan juga bagi teman-teman mahasiswa di sini, kalau kita menikah, satu, kalau kita mau menggunakan kuade, lakukan kuade yang Islami. Mau dibuat dandan make up yang Islami, make up yang kemudian tidak dipertontonkan kepada orang yang bukan mahram. Kalau jangan hindari ikhtilat percampuran laki-laki dan perempuan. Wa mimma yutlabu fil walimati, dan termasuk hal-hal yutlabu yang dituntut fil walimati di dalam walimah, ayak sudabiha ittiba'as sunnati, bermaksud dengan walimah itu mengikuti sunnah. Kita melaksanakan walimah pesta pernikahan itu niatkan kita mengikuti sunnah, bukan mengikuti tren. Ikut sunnah Nabi Muhammad. Kalau ikut sunnah Nabi Muhammad, pelajari bagaimana sunnahnya Nabi Muhammad ketika melaksanakan walimah. Wa tasliyatal qulubil ikhwani, dan niatkan untuk menghibur hati-hati saudara-saudaranya.
ketika menikah itu juga disunahkan ada rebananya, ada tola al-badru, kemudian ada mahalul qiyamnya. Untuk menghibur, boleh dengan gambusnya. Sekalipun gambus masih ada perselisihan pendapat, tapi kemudian boleh, ada yang mengatakan boleh, lakukan untuk hiburan. Tapi Masya Allah saat ini kalau kita dengar, ada orang melaksanakan pernikahan bukan menghibur, tapi justru memberatkan. Waduh, ini lagi ada orang menikah. Koleman pole diki, nyabuk pole diki. Ini kan jadi beban, tidak lagi menghibur. Makanya lebih-lebih nanti ketika melaksanakan itu udah saya tidak menerima sumbangan yang niatnya ingin dikembalikan nanti di kemudian hari. Kalau Anda mau nyumbang, oke, saya terima. Tapi kalau sumbangan ini kemudian ingin diminta lagi nanti, saya tidak menerima. Atau ada koleman-koleman, udah saya nggak mau menerima koleman orang-orang. Yang penting antum hadir dalam ke acara ini, mendoakan bersama itu sudah lebih dari cukup. Wa yaksida bi ta'amihi al-akhyara dunal asyara. Dan juga bermaksud di dalam melaksanakan walimah itu bi ta'amihi dengan memberikan makanan al-akhyara kepada orang-orang baik, kepada orang-orang soleh, kepada ulama dunal asyara, dunal asyari, bukan orang-orang yang buruk, bukan orang-orang yang jelek, bukan orang-orang yang fasik. Artinya apa? Artinya kalau kita mau melaksanakan walimah, undang orang-orang yang soleh, undang ulamanya. Kita tahu ulama di sini, undang kiainya, undang ustadznya, undang habibnya, undang orang-orang baik itu undang untuk mengisi, untuk mendoakan bersama ketika melaksanakan walimah. Sementara kalau kita lagi-lagi PR kita ketika melaksanakan pernikahan walimah yang diundang satu kiai, kemudian nanti malamnya langsung diundang para biduan-biduan, karaokean, orkesan. Lagi-lagi menyalahi terhadap sunnah. Dunal asyror, bukan orang-orang buruk yang kita undang. Jadi perbanyak ulama, perbanyak kiai yang hadir dalam acara walimatul urus. Lebih-lebih kita santri nih. Kita santri kalau bisa misalkan menikah di dalamnya kiai. Karena kita adalah santri hati Sukorejo nih. Kita menikah di pendopo, diakad oleh Kiai Azaib, kita undang kiai-kiai yang lain, kita undang para santri, kita undang mereka yang ahli ilmu, mereka yang berjihad. Ini kan orang-orang baik. Maka insya Allah kalau kita ketika melaksanakan walimah seperti ini, dengan konsep seperti ini, insya Allah nanti rumah tangganya akan diberkahi, rumah tangganya akan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunannya akan dijadikan anak keturunan yang soleh-soleh dan soleha. Tapi naudzubillah ketika melaksanakan acara ini, mengundang biduan, mengundang para wanita-wanita yang mengumbar auratnya, maka naudzubillah anak-anak kita pun akan ikut seperti mereka. Maka istafti qalbak, tanyakan pada hatimu ketika kamu melaksanakan walimah, kamu menginginkan anak ini soleha seperti kiai yang datang, atau kamu menginginkan anak ini yang seperti penyanyi-penyanyi itu, yang hanya menggunakan pakaian-pakaian membuka aurat. Kalau kamu ingin anak yang seperti kiai habaib, ulama yang soleha, maka perbanyak undang mereka. Tapi kalau kamu ingin anaknya menjadi seorang penyanyi membuka aurat, undang penyanyi sebanyak-banyaknya, tidak usah mengundang kiai. Sekarang siangnya mengundang kiai, malamnya mengundang para biduan. Ya Allah. Kalau seandainya mengundang, itu apa namanya, gambus, hadra, ramaikan dengan itu nggak apa-apa. Wa khusus bid'awatika al-abrara, wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kami pasrahkan kepada moderator, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Faisal. Mungkin perkenalan dulu, nama saya Alvan. Mungkin langsung saja kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan on mic atau chat di Zoom. Silakan. Silakan Syarif Hidayatullah. Iya, terima kasih saudara Alvan.
Maaf sebelumnya Ustadz, saya ingin bertanya mengenai tentang tadi kan kesunahan tuh ada setelah akad gitu. Jadi sebelum itu kan nggak ada istilahnya kalau di istiadat Makassar itu ada namanya uang panai itu Ustadz. Uang panai di mana harganya bahkan melebihi mobil hal pun sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai orang Islam menanggapi hal tersebut, Ustaz? Masa iya kita ingin menolak budaya mereka atau adat mereka yang seperti itu? Dan konsekuensi penolakan itu terhadap orang tua dan semacamnya gitu, Ustaz. Jadi itu udah menjadi darah daging orang. Hanya itu saja, Ustaz. Ya Ustadz, bisa ditampung atau langsung dijawab? Izin bertanya. Barusan yang barusan gini aja langsung dijawab, tapi mohon diulang Pak Moderator. Barusan sinyalnya sepertinya bermasalah ya. Ya. Di sini tidak terlalu jelas. Tadi Saudara Syarif menanyakan terkait uang panai dari adat istiadat itu, apakah kita mengikuti tradisi daerah tersebut atau gimana tanggapannya? Uang mana itu, uang apa itu? Uang panai. Uang apa, Rip? Uang panai itu sama seperti uang mahar pengganti. Suaranya bermasalah kayaknya, sinyalnya. Malah uang panai itu semacam itu, Ustaz. Biasanya kan adat orang timur, orang Lombok kan kalau semakin tinggi jenjang pendidikannya itu semakin mahal uang panainya. Mungkin kita mengatasi adat istiadat yang seperti itu, tanggapan kita itu seperti apa gitu? Apa kita langsung mengikuti atau gimana, Tat? Mungkin seperti itu. Semacam tebusan. Nah, ya. Oke. Pertama itu pertama ya. Bisa nggak Ustaz opsinya? Gimana? Untuk apa? Saya mau bertanya juga, tapi untuk pertanyaannya itu ditampung nanti biar dielaborasi aja Ustaz menjawabnya, bisa ya? Oh ya, boleh. Yang pertama tadi tentang uang tebusan. Ya. Ya mungkin langsung saja Saudara Lalu ingin bertanya tentang apa? Baik. Golpen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang kami hormati Al-Ustaz Ahmad Faisal dan juga teman-teman semua. Tadi sebelum bertanya saya mau mengklarifikasi dulu ya, karena tadi disebut nama Lombok dari NTB. Tadi contohnya itu agak keliru ya. Kalau sepengetahuan saya di sana itu tidak ada uang sesuai dengan jenjang pendidikan, itu tidak ada. Sepengetahuan sejauh saya ketika mengamati yang ada di masyarakat tidak ada. Mungkin di daerah lain itu mungkin salah menempatkan contoh tadi mungkin dari pihak moderator. Maaf. Nah, baik. Terus yang ingin kami tanyakan di sini, Ustaz, ini kan berkaitan dengan sesuai dengan syariat yang sudah dijelaskan oleh Ustaz tadi, bagaimana dalam kita melaksanakan walimatul urs itu untuk mendapatkan kesunahan itu minimal kita melakukan standar sesuai dengan anjuran Nabi dan juga bisa bermegah-megahan, tetapi dengan syarat harus bisa menjaga hati, setidaknya seperti itu ya Ustaz. Baik, di dalam hukum Islam itu di sini kami mengenal ada beberapa asas ya Ustaz. Yang pertama adalah asas Ustaz. Asas di dalam menolak mudarat dan mengambil manfaat. Nah, yang dimana di sini saya ingin menyederhanakan bahwa memang di dalam kita tidak bisa menutup mata akan keadaan tradisi kita yang sudah
mulai bertransformasi dari yang dulu sudah begitu besarnya, yang dimana sekarang adalah seolah-olah bermegah-megahan ini tentu kita tidak bisa membaca hati seseorang ya Ustaz. Akan tetapi di situ banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Terutama adalah setidaknya di situ kita dapat mengumpulkan orang-orang untuk bersilaturahmi dan lain sebagainya. Ini bentuk dari manfaat dari kemegah-megahan itu sendiri, terlepas dari nanti niatnya yang mengadakan itu adalah ada niat-niat tertentu, itu mungkin urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Baik, terus yang pertama ya Ustaz. Itu bagaimana pendapatnya Ustaz. Terus yang kedua mengenai tadi dijelaskan bahwa ketika ada teman kita yang menikah, kita nitip kayak Ustaz. Seperti bahasa sampean tadi, nitip. Akan tetapi di dalam masyarakat saya sendiri itu dijadikan sejenis, dari awal memang sebelum menikah itu ada sejenis perkumpulan atau komunitas. Ada komunitas yang dimana di sini terdiri dari beberapa orang, itu nanti per orang itu sudah ditentukan beberapa ukuran atau yang sudah disepakati. Nanti ketika ada salah satu yang sudah menikah atau mau menggunakan, itu nanti tetap diambilkan dari istilahnya kas yang mereka sepakati itu. Nah, dari situ apakah memang hukumnya itu israf atau memberat-beratkan, atau memang itu sebuah jalan keluar untuk minimalisir nanti bagaimana mudahnya di dalam pelaksanaan pernikahan itu sendiri. Mungkin hanya itu Ustaz yang dapat kami pertanyakan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Pak Moderator, terima kasih atas waktunya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua itu berarti dia kayak tabungan gitu ya? Tabungan kesepakatan berapa orang itu Ustaz, yang nanti digunakan ketika salah satu dari mereka itu membutuhkan. Kayak gitu. Berarti arisan dong? Seperti itu. Bisa masuk ke dalam arisan juga Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Baik. Ya, mungkin bisa langsung dijawab terkait pertanyaan yang ke-1 sama yang kedua. Yang pertama, adat atau tradisi, kita sebaiknya ikut mengikuti adat atau istiadat tradisi yang ada. Tapi dengan catatan, selama adat dan tradisi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis. Al-adatul muhakkamah, adat itu bisa dijadikan pijakan hukum. Tapi penjelasannya bahwa adat yang bagaimana yang bisa dijadikan pijakan hukum adalah adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan hadis Nabi, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Bagaimana kemudian dengan tradisi uang panai? Ternyata ada yang komen tadi itu adalah tradisi Makassar, Sulawesi, sebagai tebusan. Semakin tinggi pendidikan seorang atau semakin tinggi nilai sosialnya seseorang, misalkan dia adalah dari kalangan orang baik-baik, dari kalangan darah biru, maka uang tebusannya semakin tinggi, misalkan. Sehingga ketika mau menikah harus nebus dulu. Pertama, itu tidak ada di dalam Islam. Setahu saya, sependek yang saya tahu, itu tidak ada dalam Islam. Di dalam Islam, kalau kita mau menikah, datang ke rumahnya, khitbah, diterima, langsung kemudian schedulekan hari pernikahan. Ketika pernikahan, syarat rukunnya sudah jelaskan, harus ada wali dan semacamnya. Maharnya pun juga yang mudah. Kalau kemudian kita menjumpai seperti ini, bagaimana? Dikembalikan kepada laki-lakinya. Apakah laki-laki itu mau menebus atau tidak? Di Islam memang tidak ada, tapi apakah Islam melarang? Tentu tidak melarang kalau seandainya. Yang penting itu bukan akad jual beli ya. Ini bukan sebagai nilai beli. Oh, nebus sebagai tebusan uang panai ini sebagai tebusan atau uang beli. Uang beli karena dia adalah wanita yang baik. Maka itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau seandainya tebusan ini supaya bisa kita nikahi, maka boleh-boleh saja, tapi ingat ini tidak ada di dalam Islam. Kalau mau ikut tradisi silahkan ikut, tapi ini nggak ada Islam, tidak ada di dalam Islam. Bahkan di dalam mahar pun misalkan mau tinggi-tinggian, kayak di Sulawesi kan juga tinggi, di Sulawesi, kemudian di Aceh juga tinggi, maka
kalau ada yang seperti itu, kalau pernah pertanyaan ini disampaikan kepada guru saya Habib Jamal. Pertanyaan ini pernah disampaikan. Bagaimana jawaban beliau? Sama. Satu, kembalikan kepada laki-lakinya, mau melakukan atau tidak. Yang kedua, itu tidak ada dalam Islam. Sebaiknya mundur saja, cari wanita yang lain. Kalau kita menikahi wanita yang solehah, berarti paling tidak dia adalah wanita yang pernah nyantri. Kalau dia adalah wanita yang pernah nyantri, maka dia tahu bagaimana tradisi di dalam Islam. Dia tidak akan menggunakan tradisi-tradisi semacam ini. Oh, ini sudah menjadi adat istiadat. Kalau kita tidak melakukan, orang tua kita jadi dampaknya. Maka dampaknya seperti apa yang akan didapatkan? Kalau dampaknya hanya cemoohan, dampaknya adalah cacian, ridho nas gue itu la yudrok. Ridhonya manusia itu sulit untuk kita capai. Tidak perlu kita mencari ridhonya mereka. Oh, mereka nggak mencaci ya? Nggak perlu. Oh, mereka mencaci. Udah masa bodoh. Yang saya sampaikan tadi, masa bodoh dengan ucapan orang-orang ketika kita tidak mengikuti tradisi yang mungkin memberatkan kepada kita. Yang penting prioritas kita, jalan kita adalah thariqah kita adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad ketika melangsungkan pernikahan, bagaimana ulama-ulama salaf kita ketika mensyariatkan atau memberikan penjelasan tentang pernikahan, tidak usah diikutin. Tidak perlu diikuti. Cari wanita lain, cari wanita yang mengerti dengan tradisi Islam. Kalau wanita itu baik, wanita itu mengerti dengan tradisi Islam, insya Allah tidak akan menggunakan semacam uang tebusan seperti ini. Bahkan dalam mahar, abrokuhuna, aisaruhuna, mahron. Yang paling murah, yang paling berkah kehidupan rumah tangga itu adalah yang paling murah atau yang paling mudah maharnya. Ini ngomong mahar nih, yang paling mudah maharnya. Maharnya aja disuruh sedikit. Maharnya saja disuruh sedikit. Seperti itu. Itu mungkin dari saya solusinya. Kalau memang Anda mampu silakan lanjutkan. Tapi ingat itu tidak ada dalam Islam. Kalau Anda bisa, cari wanita lain yang bisa mengikuti tradisi Islam. Yang kedua, tentang walimahnya bermegah-megahan, tapi di sana ada semacam ajang silaturahmi. Mungkin semakin banyak yang mendoakan akan semakin membawa keberkahan. Iya, betul. Boleh saja. Tapi yang pertama tadi masalah hati tentu harus kita perhatikan. Yang kedua, tentang standarnya adalah apakah masuk kategori israf atau tidak. Orang-orang yang melaksanakan walimah dengan gebyar, dengan mewah seperti itu masuk israf apa tidak? Dalam keumuman atau di masyarakat itu. Masyarakat mengatakan ini mewah berlebihan atau tidak. Kalau masyarakat mengatakan berlebih-lebihan, maka termasuk berlebih-lebihan, menghilangkan kepada sunnah. Tapi kalau orang masih mengatakan ini dalam yang masih relatif normal-normal saja, maka nggak apa-apa. Jadi itu tidak bisa juga dijadikan sebagai alasan. Kenapa? Karena Rasulullah belum memberikan standar. Ini loh standarnya Rasulullah. Setiap sesuatu yang menyalahi terhadap standar Rasulullah itu biasanya terjadi ketimpangan. Kalau misalkan yang menikah presiden, ya tentu kalau anaknya presiden nggak mungkin lah hanya 1 ekor kambing gitu kan. Disesuaikan dengan kemampuannya, disesuaikan dengan kondisi dirinya. Itu pun juga diatur kan, nggak boleh berlama-lama, maksimalnya hanya 3 hari. Seperti itu. Jadi normal-normal saja. Kalaupun nanti ada uang, lebih baik uangnya itu kita berikan kepada fakir miskin, kita berikan kepada anak yatim, minta doakan kepada mereka. Doanya mereka itu mustajab. Ini seperti itu. Kalau kita mau atau kita memiliki kelebihan uang, kita punya banyak uang daripada bermegah-megahan yang terlalu lebay, terlalu banyak gitu, terlalu israf. Maka lakukan sesederhana mungkin, biasa aja gitulah. Kalau masih ada lebih, bagikan kepada orang-orang fakir miskin, itu lebih utama. Doa mereka kepada kita itu juga sangat mustajab.
Kemudian ketika melaksanakan semacam arisan, tabungan, yang kemudian ketika ada orang yang melaksanakan pernikahan itu bisa diambil digunakan untuk walimah, untuk pesta pernikahan. Ini bisa meminimalisir pengeluaran sahibul bait. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Hukum arisan kan boleh, hukum arisan juga boleh. Yang penting tidak judi di sini. Yang penting tidak judi. Boleh. Mungkin seperti itu yang bisa dijawab. Mungkin ada tanggapan. Mungkin saya kurang connect dengan pertanyaannya tadi. Mungkin Ada yang sulit. silakan dari saudara Lalu Muhammad, apakah ada tanggapan? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mengklarifikasi tadi. Silakan, saudara Lalu. Baik, Apakah ada tanggapan? terima kasih Ustaz atas pemaparannya. Kita dibingungnya di sana memang apa namanya Tanya kali, tanya kali. standarisasi itu yang perlu kita pahami di tengah-tengah masyarakat kita akhir-akhir ini, Ustaz. Kebanyakan memang seperti yang telah disampaikan tadi, kita lebih terfokus kepada memang pembicaraan masyarakat. Intinya kita lebih mengedepankan yang tidak secara substansi yang harus kita kedepankan kayak gitu. Sehingga banyak sekali yang memang harus dengan terpaksa harus bagaimana mencari uang sampai ke bank dan sebagainya itu untuk menutupi gengsi yang tinggi mungkin yang dimiliki dari khususnya mungkin kita pribadi dan juga masyarakat yang ada mungkin hanya itu Sangat jauh pergeserannya kan. Sedangkan Pernikahan, makna walimah sangat jauh. Walimah maknanya pesta. Pesta itu identik dengan kesenangan, kebahagiaan. Tapi justru yang terjadi kita tercepit, kita tercekik dengan hutang, bahkan nyari di bank katanya. Naudzubillah. Naudzubillah. Semoga kita terjaga dan kita bisa mengamalkan. Kalau kita tidak bisa mengajak orang lain, setidaknya kita mencontohkan kepada orang lain. Ini loh, kita santri seperti ini adatnya di dalam Islam. Kita seperti ini. Lakukan seperti itu. Dan juga Ustaz yang tadi saya ingin bertanya sekali lagi, moderator ada waktu nggak? Masih bisa nggak? Silakan, masih bisa. Baik, tadi Ustaz, saya kurang memahami peribahasanya tadi yang dimana akadnya itu kita dulu laksanakan baru walimahnya saja kalau tidak seperti itu tadi ya. Nah, tetapi lagi-lagi kita refleksikan itu di adat itu kalau di rumah saya itu walimahnya itu berbarengan dengan akadnya, Ustaz. Yang dimana di situ dari pagi itu sudah dari masyarakat sudah bertamu dan lain sebagainya, sedangkan akadnya itu nanti akan dilaksanakan itu habis asar. Akan tetapi dari pagi sudah ada dari masyarakat itu sudah bertamu, membawa segala yang bentuk kanan dan lain sebagainya. Apakah itu masih bisa dikategorikan seperti yang dimaksud oleh Ustadz tadi ya gitu? Mungkin hanya itu, Ustaz. Terima kasih. Iya, benar. Jadi memang itu yang harus kita benahi juga. Itu yang harus kita benahi. Walimah itu pesta pernikahan. Kalau masih belum nikah, belum akad, berarti kan masih belum halal nih. Lalu kemudian ada pesta apa ini? Kan begitu. Adanya walimatun urus itu adalah pesta pernikahan maknanya gitu kan. Kalau masih belum menikah, belum ada akad nikah, kemudian ada pesta itu. Pesta apa ini? Tidak bisa kita katakan itu sebagai pesta pernikahan sementara masih belum menikah. Tidak bisa dijadikan atau dikatakan sebagai kesunahan. Nggak bisa. Tapi kalau misalkan mungkin repot-repotnya gitu lah ya, ngupas bawangnya, bikin kuenya sebelum pernikahan, sebelum akad, tapi walimahnya mungkin kalau kita mudahnya walimah itu mahalul qiyamnya yang kita mengundang banyak orang, ya kita ngundang muslimin pada biasanya kalau tradisi Indonesia mengundang muslimin, mahalul qiyam, ada acara seremonial begitu, tapi didahului oleh akad nikah baru seremonial, maka nggak apa-apa, itu masih masuk kategori kesunahan. Karena walimah itu kan esensinya adalah makan-makan. Cuma termasuk bid'ah hasanah mungkin. Bid'ah hasanah di Indonesia ada seremonial, ada pembukaan, ada pembacaan ayat suci Al-Quran, ada salawat Nabi, kemudian ada ceramahnya bahkan, ada sambutannya. Ya nggak apa-apa, itu boleh-boleh saja.
makan-makannya kemudian di belakang. Enggak apa-apa, itu juga bagian dari walimah, tidak ada masalah. Yang penting kan makan-makannya, walimah itu maknanya pesta makan-makan. Kan di belakang, akadnya sudah di depan, sudah selesai. Waktunya habis asar, bersamaan dengan walimahnya, enggak ada masalah. Itu masih mendapatkan kesunahan. Tidak mendapatkan kesunahan kalau makan-makannya di pagi hari, akadnya di sore hari. Misalkan, saya lebih fokus walimah ini mungkin seperti kita mengundang para muslimin gitu ya. Kita mengundang para muslimin dalam acara walimatul urus jam 8 pagi. Sementara akadnya jam 3 sore. Maka tidak mendapatkan kesunahan. Mendapatkan kesunahan, misalnya akadnya jam 3, walimahnya jam 3, 30 menit. Atau setelah akad kemudian ada makan-makan. Tidak ada masalah, itu masih mendapatkan kesunahan. Walimah itu maknanya adalah makan-makan. Jadi seremonial-seremonial yang ada di sini ini hanya bid'ah hasanah yang bagus, tapi tidak ada tuntunannya juga. Artinya apa? Artinya kalau dalam Rasulullah ini tadi kan, ketika Rasulullah menikahi Sofiyah bintu Huyai ini, Rasulullah langsung, sahabat Anas bin Malik langsung menang, sini, ayo datang kepada walimahnya Rasulullah. Ngapain? Apa kamu kemudian baca Al-Quran? Ada ceramahnya? Enggak kan, langsung makan-makan kan? Langsung makan-makan. Tapi kalau kemudian sekarang ada yang seperti itu, seremonial, dibentuk seperti itu untuk mendapatkan keberkahan, enggak apa-apa. Itu bid'ah hasanah. Baik, terima kasih. Jadi kalau di kampung, berarti kalau kita tinggal di kampung, termasuk saya nih yang tinggal di kampung, digeser. Jadi kita laksanakan walimahnya, makan-makannya di sore hari, pagi hari kita akad supaya mendapatkan kesunahan. Jangan pesta dulu, makan-makan dulu, tapi akadnya belakangan. Itu tidak mendapatkan kesunahan. Sekalipun hanya beda hari lah, atau beda pagi ke sore. Karena bahasanya ba'da. Wa yahsulu al-mustahabu bima. Mana tadi? Wa yustahabu kaunaha ba'dal bina'i. Disunahkannya itu setelah akad. Sebelum akad nggak masuk, tidak mendapatkan kesunahan. Seperti itu. Saya apresiasi kepada tadi yang ada tanggapan pakai cadar aja. Sekarang melakukan make up atau pakai kuade didandanin, sudah ada pakai cadar aja nggak apa-apa. Pakai cadar itu solusi daripada kita mempertontonkan wajah kita. Ini PR bagi para wanita, para mahasiswa yang nantinya akan menikah. Jangan mau kalau kalian menikah didandanin, kemudian ditampilkan wajah kalian yang cantik yang sudah didandanin itu di depan halayak laki-laki ramai. Jangan. Itu dosa. Satu, itu dosa, menghilangkan keberkahan dalam pernikahan. Jangan mau. Tapi jangan maunya dengan cara yang baik. Komunikasikan dengan cara yang baik kepada orang tuanya bahwa ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Seperti itu. Baik, Pak Moderator. Ya, mungkin ini ada pertanyaan dari chat Zoom, Ustaz. Ya. Dalam pelaksanaan resepsi pernikahan, kita masih ada keterkaitan dengan adat istiadat yang mengharuskan kita berpakaian menurut adat yang ada. Semisal adat Jawa yang ada tradisi ngosek ponjen. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah kita tetap mengikuti adat istiadat dari daerah asal kita terkait pakaian atau gimana? Pakaian ngosek ponjen itu kayak apa? Kurang paham saya juga. Ala kulli hal, seperti jawaban tadi yang pernah saya sampaikan, masalah tradisi, ikutin tradisi itu senyampang tidak bertentangan dengan Islam. Kalaupun nanti ada pakaian-pakaian adat, senyampang itu masih menutup aurat, nggak ada masalah. Karena kita tidak dituntut untuk menggunakan pakaian yang kemudian seperti mukena, kan enggak. Mukena juga sebenarnya tidak dijumpai di zaman Rasulullah. Itu kearifan lokal saja. Itu kemudian yang ya bid'ah hasanah lah mungkin bisa dikatakan. Seperti itu. Kalau senyampang masih menutup aurat, enggak ada masalah, ikutin. Tapi kalau udah membuka aurat, maka jangan, tolak. Jangan mau dengan tradisi yang menyimpang dengan Islam. Prioritaskan, kita menikah mencari keridhaan Allah. Kita menikah untuk mendapatkan kesunahan baginda Muhammad, untuk menyenangkan baginda Nabi Muhammad. Kalau seandainya pernikahan ini bertentangan dengan sunnah baginda Muhammad, tinggalkan.
I don't care dengan omongan-omongan orang. Sudah, saya tidak peduli. Yang penting saya mendapatkan keridhaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bangga dengan saya, Nabi Muhammad senang dengan saya, itu sudah cukup bagi saya. Saya tidak peduli orang-orang di sekitar mau membenci saya, mau mencaci saya. Saya tidak peduli. Jadikan ini prinsip. Sedikit ya, moderator Ustaz. Maaf kalau terlalu banyak bertanya saya pada malam hari ini. Ya, silakan. Moderator, Mungkin ini berkaitan Ustaz dengan yang Saya tadi bertanya. disampaikan oleh Sohib tadi yang mengatakan tentang pakaian tradisi adat itu. Tadi Ustaz menjawab sejauh tidak membuka aurat itu masih sah-sah saja ya Ustaz ya. Akan tetapi pada realitanya di tengah-tengah kita sekarang memang itu menutupi aurat tapi lengkung tubuhnya itu masih kelihatan dari pihak perempuan Ustaz. Nah, ini kan kalau kita mau malah di sana sekarang itu ini agak vulgar dikit. Kenapsuan itu malah lebih memuncak tinggi ketika memang tertutup, tetapi ada suatu sisi yang dimana itu memang memantik nafsu itu sendiri. Itu dari ruang lengkung tubuh dan lain sebagainya. Apakah itu masih dalam koridor tahap menutupi aurat, ataukah itu nanti perlu kita ada hal-hal lain yang perlu kita laksanakan untuk meminimalisir akan kejadian seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Rasulullah itu pernah mengatakan di dalam hadis, nanti kelak di akhir zaman itu ada wanita-wanita yang dia berkerudung seperti punuk unta. Di sininya gede. Kemudian ada juga wanita-wanita yang menutup aurat, sesungguhnya dia menutup aurat. Warna kuningnya tidak terlihat, tapi lekuk tubuhnya itu terlihat. Itu haram hukumnya. Ada hadisnya. Saya nggak hafal hadisnya. Itu ada hadisnya. Ada wanita-wanita yang memang dia berpakaian tapi dia berlenggak-lenggok terlihat sekali, bodinya itu sangat terlihat sekali lekuk badannya, itu haram hukumnya. Maka jangan ikutin tradisi yang seperti ini. Begitu sih. Terima kasih, Ustaz. Artinya kalau kita melihat lagi-lagi kita melihat tradisi entah itu di mana ketika ada pakaian-pakaian adat yang memang sangat pas body gitu kan, pas body slim memperlihatkan itu tubuhnya ya, bagi santri, bagi wanita yang soleha, maka itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Makanya kalau kita melihat atau membaca sirah Nabawi bagaimana istri-istri Rasulullah itu hampir terlihat kegedean semua. Sekalipun bajunya ditempel-tempel, Sayyidatuna Fatimah ditempel-tempel pakainya, tapi semuanya itu melebar, baju-bajunya itu melebar, sama sekali tidak terlihat lekuk tubuhnya. Kita mengikuti pakaian-pakaian wanita-wanita yang sudah dijamin surganya. Jangan terlalu mengikuti adat istiadat yang itu bertentangan. Lagi-lagi ini bertentangan, Mas. Ini PR bagi kita semua memang. Kita selalu dihadapkan dengan fenomena-fenomena yang itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Kita berada di akhir zaman. Sekarang kita sudah dijauhkan dari masjid. Akhir zaman. Baik, seperti itu, moderator. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Kita batasi satu pertanyaan terakhir. Misalnya waktunya sudah mulai malam. Silakan teman-teman. Apakah ada yang bertanya? Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya ingin bertanya, kan setelah nikah itu si wanita tidak diperbolehkan untuk membuka aurat, kayak pakai cadar itu, maksudnya kayak dipertontonkan gitu kan, nggak boleh. Terus si wanita itu pengen pakai cadar, cuman nggak diizinin sama si suami, itu gimana Ustadz? Tidak diizinkan oleh suami. Ya, dengan alasan kan biasanya ada dokumentasi gitu biar pakai kenang-kenangan gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Tapi si wanita itu ingin pakai cadar.
Mungkin itu. Berarti wanita ini salah memilih suami. Iya, bisa Suami yang dikatakan. baik itu akan bangga, akan mendukung dengan pilihan istrinya ini. Dengan sikapnya si istri ini dengan dia mau menutup aurat, itu harusnya kalau laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh, dia akan mendukung. Iya. Harusnya seperti itu. Tapi kalau ada yang seperti itu, kita kembalikan kepada hukum cadar. Kembalikan kepada hukum cadar. Kalau hukum cadar kan masih hilaf. Kemudian kalau suaminya tidak mengizinkan, maka dia nggak usah bercadar. Tapi kalau misalkan tidak bercadar, Anda kemudian ditampilkan di depan teman-temannya, Anda berhak dan wajib menolak. Karena itu haram kan? Itu hukumnya haram, dipertontonkan di depan khalayak ramai, laki-laki yang bukan mahram. Kalau kita belajar fikih Fathul Qorib aja, kebolehan memandang wanita, wajah dan telapak tangan itu kapan? Kan ada waktu-waktunya itu kan, ada 7 kalau nggak salah kalau ada Fathul Qorib. Nah, kalau Anda kemudian jangan bercadar. Anda tidak bercadar, tapi kemudian wajah Anda dipertontonkan kepada teman-temannya seperti itu. Itu kan mungkar. Maka Anda wajib untuk tegas. La ta'ata fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Suami Anda itu menyuruh Anda untuk bermaksiat kepada Allah dengan mempertontonkan wajah Anda kepada sahabat-sahabatnya, kepada teman-temannya, kolega-koleganya. Maka tolak itu. Tapi kalau hanya nggak boleh bercadar, tapi masih terjaga, muruah Anda, harga diri masih terjaga, gak ada masalah. Boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah seperti itu kan, ya itu dah. PR juga wanita untuk memilih laki-laki yang mendukung Anda di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Baik Ustaz, terima kasih atas ilmunya. Ya. Ya, baik, karena apakah ada tanggapan lagi dari si penanya? Jika dirasa tidak ada, sedikit kesimpulan dari moderator, karena waktunya sudah malam, kita sudahi diskusi ini. Walimatul urs itu hukumnya sunnah ketika kita sudah melakukan akad. Jadi diharuskan walimatul urs itu dilakukan ketika sudah melakukan akad. Nah, untuk standarisasi walimah itu sesuai kemampuannya masing-masing. Jika si yang menikah mampu hanya 1 ekor kambing, ya cukup 1 ekor kambing. Jadi dalam intinya untuk walimah ini niatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Mungkin dari moderator sekian, mudah-mudahan kita tetap diberikan keistiqomahan untuk selalu mengkaji kitab Qurratul Uyun ini. Dan untuk akhir acara penutup, silakan Ustadz Faisal untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amaka fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'an fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal adwa wal ahwa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila sanihal wa najjina min a'mal ahli dhalal wa fil juhal bi haqqi sayyidil rijal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu alaina mutasyabihan fanatamil hawa. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
Dengan berakhirnya doa, berakhirlah pula acara pengajian malam ini. Apabila ada salah kata dari moderator, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.